Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istiqosah. Di sini saya akan memenuhi tugas ulangan akhir semester metodologi studi Islam yang diampu oleh dosen Bapak Salis Irfan Fuadin. Langsung saja dari soal yang pertama. Mengapa Anda perlu belajar metodologi studi Islam? Menurut saya, tujuan studi Islam sendiri ini untuk mempermudah pemahaman terhadap Islam. Tidak hanya dalam materi, tetapi metode untuk mempelajarinya. Ada lagi sudut pandang metodologi studi Islam. Mengarahkan kita agar cara memahami Islam secara metodologi dengan cara melakukan penelitian tentang Islam. Selain itu juga memiliki tujuan mampu membuat masyarakat yang hidup bertoleransi sebab adanya berbagai pandangan, sehingga tidak akan timbul Islam yang ekstrim atau fantastik yang berlebihan. Itu menurut saya. Dan dari soal yang kedua, jelaskan perbedaan al-bashar, al-insan, dan al-annas. Al-bashar itu memiliki arti manusia yang diistilahkan manusia biasa yang tidak memiliki kesaktian apapun. Ia cenderung dia menerima apa adanya. Kehadirannya tidak membawa angin dan perubahan apapun itu. Al-insan juga sama, artinya seperti al-bashar, manusia. Namun hakikatnya berbeda, yaitu makhluk yang menjadi salah berproses yang bersifat statis. Al-insan memiliki karakter gerak dinamis menurut arah kesempurnaan. Berarti al-insan itu bukan sekedar ada keberadaannya membawa manfaat bagi orang lain. Maksudnya itu berarti al-insan itu bukan sekedar ada, tapi membawa manfaat bagi orang lain. Itu. Dan yang ketiga, al-annas. Al-annas itu di dalam Al-Quran surah paling akhir, kata ini menunjukkan arti manusia secara luas, bukan sekedar individu. Bisa diterjemahkan dalam bahasa Inggris pauper, yang berarti rakyat umum tanpa memandang perbedaan status sosial. Karena itu kata al-bashar, al-insan merujuk pada kata al-annas. Lanjut soal yang ketiga, mengapa hanya manusia yang memiliki pendapat predikat khalifatullah? Karena Allah telah menciptakan manusia untuk mengolah bumi dan untuk memanfaatkannya sebaik mungkin untuk kebahagiaan manusia itu sendiri. Untuk itu Allah memberikan manusia akal yang cerdas, pikiran yang tajam, perasaan yang luhur, sanggupan luar biasa untuk melaksanakan tugas sebagai khalifah di bumi maupun pemimpin terutama di dalam keluarga. Pemimpin di dalam keluarga itu laki-laki harus kuat dan bertanggung jawab di dalam keluarganya sendiri. Keempat,
Menurut sudut pandang Anda, agama dari hasil budaya dan sebaliknya. Menurut saya, agama dan budaya itu tidak bisa dipisahkan karena keduanya saling berkaitan. Agama membawa budaya dan juga budaya membawa adat istiadat setiap daerah. Karena seiring berjalannya zaman, budaya ini lebih luas dan agama itu lebih global. Semua berhak memilih masuk agama sendiri seperti Islam, Katolik, Buddha, Nasrani, dan setiap agama pun memiliki budaya sendiri. Kelima, jelaskan pengertian akulturasi asimilasi. Akulturasi adalah suatu keadaan diterimanya unsur-unsur budaya asing ke dalam budayanya sendiri. Contohnya antar budaya Hindu dan Islam tampak pada seni arsitektur dan Masjid Kudus. Asimilasi adalah proses sosial yang timbul apabila kelompok masyarakat dengan latar belakang budayanya yang berbeda saling bergaul dengan jangka waktu yang lama. Contohnya, kawinan antar suku hingga terjadi pembaharuan dari kebudayaan masing-masing individu sehingga muncul kebudayaan baru. Dan yang keenam, jelaskan pemahaman teks kontekstualisasi. Teks itu kemampuan individu memahami teks dipengaruhi oleh cekapan mereka dan kesanggupan mereka mengolah informasi. Sedangkan konteks itu kondisi di mana suatu keadaan yang terjadi. Konteks itu menurut faktor sosiologis mengangkat faktor-faktor status orang-orang yang terlibat. Kontekstual suatu pendekatan yang dilakukan salah satu ijtihad dalam menelan kandungan matan sanad hadis. Dan yang ketujuh, menurut Anda mengenai radikalisme khususnya di Indonesia. Dari yang saya ketahui, radikalisme itu suatu perubahan sosial yang dengan cara kekerasan, meyakinkan dengan tujuan yang benar-benar dengan cara yang salah. Dalam artian bahasa berarti paham atau aliran yang menginginkan dengan cara kekerasan kebijakan negara yang berkaitan penanganan radikalisme. Soal yang ke-8 atau yang terakhir, isu hak asasi manusia, general kualisme. Itu membahas bukan hanya perempuan saja, tapi juga laki-laki di dalamnya. Misalnya Indonesia dan Malaysia tidak jauh berbeda. Hanya saja dalam kesatuan Malaysia sudah memiliki kesetaraan general. Malaysia sudah memiliki keterapan hal tersebut karena Indonesia terlalu tertinggal. Baik, terima kasih atas soalnya Pak Salis. Itu saya juga cari di Google dan referensi lainnya. Saya kurang pengetahuan yang luas. Cukup sekian, terima kasih. Mohon maaf tadi banyak kendala seperti ada musik atau orang berbicara karena situasinya yang tidak bisa mendukung.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.